Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Yani Rahmawati dari Emerald Classes. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal bentuk perpangkatan. Yang kemarin sudah kita bahas tentang pengertian perpangkatan, kemudian mencoba untuk menghafal rumus-rumus untuk perpangkatan. Dan pembahasan soal-soal eksponen bagian 1 ini yang kita pakai hanyalah rumus-rumus perpangkatan mulai nomor 1, 2. Dan nanti akan kita tambahkan tentang pangkat negatif, pangkat pecahan, ya, ditambahkan 2 nanti ya. Jadi ada 5 rumus yang akan kita ulas sedikit untuk kemudian kita aplikasikan ke dalam bentuk-bentuk soal. Langsung saja kita sampai pada pembahasan soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat negatif 5 dikali 12 per 3 pangkat negatif 2 dikali 50 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat negatif 1. Untuk menghadapi soal seperti ini ada cara khusus supaya kalian tidak bingung bagaimana menyelesaikan, yaitu yang pertama, jadikan seluruh bilangan pokok ini menjadi perkalian prima. Kemudian yang kedua, jadikan pangkat negatif menjadi pangkat positif dengan cara bertukar tempat. Yang membilang kamu jadikan penyebut supaya jadi positif, yang penyebut kamu jadikan pembilang. Kenapa seperti itu? Masih ada hubungannya dengan sifat-sifat perpangkatan ya. Akan kita bahas setelah ini. Kita coba menguraikan ke dalam bentuk primanya. 4 pangkat 2 4 saya rubah menjadi 2 pangkat 2 kali, saya pakai titik ya biar mudah, 3 pangkat negatif 3 kita taruh di bawah aja sebagai penyebut. Kenapa? Karena saya taruh di sini ya, untuk rumus pokok bilangan pangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan N, pangkatnya dijumlahkan. Kalau dibagi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Seperti ini ya. A pangkat M, saya pangkatkan lagi N, maka pangkatnya kita kalikan. Ditambahkan lagi 2 rumus. Saya tambahkan di sini A pangkat negatif 1 sama dengan 1/A. Dan yang ke-5, A pangkat setengah sama dengan akar A. Seperti ini ya. Saya tambahkan di sini. Yang pertama adalah pangkat negatif, yang kedua adalah pangkat pecahan. Ada lagi yang mau saya ingatkan, yaitu pangkat 0. Kalau pangkat 0 berarti sama dengan 1. Ya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berpedoman di situ nanti ya. Mohon maaf ini papanya nggak cukup, makanya saya kasih garis seperti ini. Ini 1/5 ya. 32 pangkat 1/5. Oke, kita lanjutkan. 5 pangkat negatif 5 saya taruh bawah juga. Karena di sini pangkat negatif sama dengan 1/, atau pembilang menjadi penyebut. Ini kan A pangkat negatif 1/1, posisi sebagai pembilang. Kalau mengubah ke dalam bentuk pangkat positif bulat ya, itu berarti kita oper, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Atau sebaliknya, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Seperti ini. 3 pangkat negatif 2 saya oper di atas sebagai pembilang. Ini untuk memudahkan saja. Yang 12 saya ubah ke dalam perkalian prima, yaitu 3 kali 2 pangkat 2. 3 kali 4 kan 12. 4 saya rubah menjadi 2 pangkat 2. Kenapa? Supaya sama dengan ini. Setelah itu nanti kita satukan. Lanjut ya. 50 pangkat negatif 2. Ini juga saya taruh di atas. Saya jadikan perkalian prima menjadi 5 kali 5 dikali 2. Seperti ini ya. Saya pangkatkan 1 di sini supaya kalian paham. Nanti dari perpangkatan yang sudah ada
dengan bilangan pokok yang sama itu bisa kita jadikan 1. Oke, lanjut 5 pangkat negatif 1 ada di bawah yaitu posisinya, berarti ke atas juga. Mohon maaf ini 5 pangkat negatif 5, maaf ya, ini 5 pangkat 5. Yang 2 di atas, yang ini ke atas juga. Yang atas di bawah, yang bawah di atas. Ini 5 pangkat 1. Setelah sampai sini, otomatis kita bisa mengoperasikan yang mau bisa dioperasikan. Ini kan 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 2, pangkat lagi 2 berarti pangkatnya dikalikan. Seperti itu ya. 2 pangkat 4. Yang 3 saya jadikan 1, jadinya 3 pangkat 3. Yang 2 juga saya jadikan 1 ya sekalian ya. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 berarti 2 pangkat 3. Paham enggak seperti itu? Ini sama ini saya satukan, jadinya 2 pangkat 3. Kenapa? Karena dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dijumlahkan. Seperti itu ya. Jadi 2 pangkat 3, tidak saya jadikan 1 sini dulu, tapi saya tulis 2 pangkat 3. 3-nya sudah, tinggal 5. 5 pangkat berapa di situ? Ada berapa 5? 1, 2, 3. Per 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 5. Ini sama ini bisa saya jadikan 1 ya, karena pangkatnya berbeda, bilangan pokoknya sama. Jadi 2 pangkat 7. Saya agak sana sedikit. 2 pangkat 7. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 jadinya 3 pangkat 3 min 2. Dikurangi ya, karena pembagian. Dikurangi ya, karena pembagian, bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya dikurangi. Seperti itu. Kita lanjutkan ke 2 pangkat 3 sudah selesai. 5 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 5, jadinya 5 pangkat negatif 2. Benar, 5 pangkat negatif 2 bisa saya taruh di bawah ya langsung ya, 5 pangkat 2 seperti ini. Jadi terakhir adalah 2 pangkat 7 dikali 3 per 5 pangkat 2. Ini jawaban terakhirnya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bentuk sederhana dari A pangkat 2 kali B dipangkatkan lagi 3. Ingat di sini kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti masing-masing dipangkatkan sendiri-sendiri. Saya tambahkan lagi satu sifat di sini ya. Saya ingatkan lagi satu sifat yaitu A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi dipangkatkan sendiri-sendiri begitu. Mohon maaf ini agak berdesakan tempatnya ya. Semoga kalian bisa hafal 4 sifat di sini. Saya tambahkan 3 sifat lagi di situ ya. Jadi di sini kita pangkatkan sendiri-sendiri. A pangkat 2, saya pangkatkan lagi 3 dikalikan B pangkat 3. Kita jabarkan seperti ini supaya kalian paham. Kemudian kita kalikan, kita pangkatkan sendiri-sendiri. A pangkat negatif 2 dan B pangkat negatif 4. Karena dikalikan sendiri-sendiri ya. Setelah itu ini kita buka kurungnya, jadi A pangkat 2 kali 3, A pangkat M kali N. Pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali, gitu ya. Harus ingat. A pangkat 6, B pangkat 3, dikali A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 4. Ini bisa juga kamu jadikan bentuk per, karena kan posisi sebagai pembilang. Jadi supaya pangkatnya positif kita taruh di bawah juga boleh, langsung dioperasikan juga boleh. Sama aja. Karena A dengan A ini bilangan pokoknya sama. Jadi saya taruh sebelah sana ya. Bilangan pokoknya sama berarti A pangkat 6 dikurangi 2 seperti ini ya. Seperti ini juga boleh, atau nanti kamu jadikan pecahan, bentuk pecahan, nanti saya jelaskan lagi di sini ya. Dikalikan B pangkat 3 dikurangi 4. Jadi tinggal A pangkat 4 dikalikan B pangkat negatif 1. Jadi sama dengan A pangkat 4 per B. Ini juga boleh.
Atau ini kamu jadikan penyebut. Cara yang kedua ya. Jadi sini cara yang kedua. Ini cara pertama, ini cara kedua. Cara kedua, A pangkat 6. Ini kamu jadikan penyebut supaya pangkatnya positif, gini ya. Lanjut B pangkat 4. Supaya pangkatnya positif yang ini berarti kita jadikan penyebutnya. Maaf ini 3 ya. Ini kan sama juga, 6 dikurangi 2. Ini juga sama, 6 dikurangi 2. Jadi A pangkat 6 dikurangi 2 dikalikan B pangkat 3 dikurangi 4. Hasil akhirnya tetap sama juga, A pangkat 4 per B. Sama ya. Oke lanjut, nomor 3. Nilai dari 8 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat 3. Seperti ini harus kita jadikan bentuk prima. Jadi 8 ini bentuk primanya adalah 2 pangkat 3 ya. Bilangan pokoknya harus prima. Kenapa? Itu untuk memudahkan kita mencari bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama seperti ini, enak. Nanti biar gampang menjumlahkan pangkatnya atau mengurangkan atau mengoperasikan pangkat-pangkatnya seperti ini. 2 pangkat 3, 8 ya. Saya ubah menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2 per 3. Dikali 2 pangkat 3 seperti ini. Hasilnya adalah karena pangkat kita pangkatkan, akhirnya pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. 2 pangkat 3 kali 2 per 3. Ini saya jabarkan seperti ini supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Kalau sudah bisa enggak apa-apa, enggak perlu seperti ini, langsung coret aja. Ini kan dikalikan. Coret aja 3 dengan 3, tinggal 2, seperti itu. Kalau nggak bisa, ikuti saja langkah-langkah yang saya jelaskan di sini. 2 pangkat 3 seperti ini. Karena 3 dikali 2 per 3, ini kan bisa kita coret. 3 per 1 kan, pembilang penyebut bisa kita coret, jadi tinggal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, dan bentuknya perkalian, berarti kita menganut sifat nomor 1. A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Seperti ini. Kita lanjutkan soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 32 pangkat 1 per 5. Ini 1 per 5 ya. Belum saya hapus yang atas, di situ terlalu penuh sebenarnya. Nggak apa-apa, nanti kita ulas lagi di pertemuan berikutnya 1 per 1 soal. Ini masih 6 soal saya jadikan 1. Saya harap soal-soal yang beragam seperti ini kamu bisa cepat. Ini memang video khusus untuk yang mampu menelaah 4 sifat ditambah 3 sifat atau 7 sifat dari operasi bilangan berpangkat. Jadi saya jadikan 1 di sini. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa mengikuti video saya yang sebelumnya, yaitu untuk contoh soal bentuk pangkat dan eksponen. Pembahasannya hanya 2 sampai 3 soal saja. Lanjut dulu ya. Oke, kalau bentuk seperti ini berarti tetap kita harus mengubah ke dalam bentuk primanya. 32 itu sama dengan berapa pangkat berapa? Oke, tepat. 2 pangkat 5 ya. Yang sudah bisa tinggal mencoret saja ya. 5 kali 1/5. Coret tinggal 2 pangkat 1. Yang belum bisa ikuti saya. Setengah ini kan sama dengan 2 pangkat negatif 1 di sini ya. Karena posisinya di bawah atau posisi sebagai penyebut. Karena posisinya di bawah atau posisi sebagai penyebut. Jadi supaya pangkatnya negatif, saya taruh di atas. Kenapa? Tujuannya akan saya kalikan dengan negatif 2. Jadi yang pangkatnya positif, gitu ya. Pangkat negatif 2. Saya kalikan dengan 8. Nah, 8 ini saya rubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3. Saya pangkatkan lagi negatif 2, tetap di sini ada akar pangkat 3. Setelah itu kita operasikan berapa? 2 pangkat 1 ya. Saya harap kamu sudah paham. Saya harap kamu sudah paham tentang perkalian di sini tadi sudah saya bahas di sini ya.
Jadi di sini tinggal kita coret saja 2 pangkat 1 dikalikan setengah 1 negatif 1 kali negatif 2 jadinya 2 pangkat 2. Saya kalikan lagi atau saya pakai dot saja, perkalian dot atau perkalian titik. Dalam kurung saya ubah menjadi pangkat setengah nanti ya. Dalam kurung kita kalikan. Yang akar kita pakai pangkat setengah. Kalau yang akar pangkat 2, pangkat setengah berarti kalau akar pangkat 3 pangkatnya nanti 1/3 seperti itu. 2 pangkat 3 kali negatif 2 jadinya pangkat negatif 6. Saya kalikan lagi 1/3. Oke, lanjut ya. Jadinya 2 pangkat berapa ini? 3 kita kalikan 6. Negatif 6 dengan 3 bisa kita coret ya. Tinggal negatif 2 kali 1. 2 kali 2 pangkat negatif 2. Jadinya 2 pangkat 3 dikurangi 2. 2 pangkat 1. Ini hasil akhirnya. Oke, lanjut soal nomor 5. 4x pangkat 6 y pangkat 12. Kalau ada soal seperti ini namanya bentuk aljabar ya. Operasi perpangkatan bentuk aljabar. Kalau ada soal seperti ini berarti yang bilangan bulat atau koefisiennya itu kita operasikan sendiri, sementara untuk variabelnya juga kita operasikan sendiri-sendiri. Jadi bisa saya pisahkan. Saya pisahkan 4/64 dikalikan x pangkat 6 per x pangkat 9 seperti ini ya. Dikalikan y pangkat 12 per y pangkat 15 sama dengan 4/64 jadinya 1/16. X pangkat 6 dikurangi 9. Langsung saja ya, karena pembagian adalah pangkatnya dikurangi. Gitu. 6 dikurangi 9 yang y-nya 12 dikurangi 15 sama dengan berapa? Pangkat negatif ya, 1/. Yang pangkat negatif tetap saja dipangkatkan negatif, berarti posisinya di bawah. Berarti 16x pangkat, ini negatif 3 ya. Posisi di atas, posisi sebagai pembilang negatif 3. Kalau saya rubah ke dalam penyebut, ke posisi penyebut berarti pangkat 3. Ini posisi pembilang, y pangkat negatif 3. 12 kurangi 15 kan negatif 3. Y pangkat negatif 3 saya rubah posisinya ke penyebut jadinya y pangkat 3. Seperti ini. Ini jawaban terakhir. Lanjut nomor 6. Bentuk akar dari x pangkat setengah y pangkat 1/4 adalah, nah pangkat setengah berarti akar pangkat 2. Langsung saja kita tuliskan akar dari x. Kalau y pangkat 1/4 itu kan sama dengan akar pangkat 4. Nah ini berarti kita akarkan lagi seperti ini. Kenapa? Nanti akan kita bahas lagi di video berikutnya. Hanya sekedar pengetahuan saja. Kalau akar kita akarkan lagi itu adalah pangkatnya sama dengan dikalikan ya. Kalau ini setengah, akarnya gini. Kalau akar kita akarkan lagi berarti setengah kali setengah seperti itu. Jadinya 1/4 ya. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan ikuti kelanjutan dari soal-soal bentuk pangkat atau eksponen bagian 2. Untuk saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.